Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya. Aglonema yang sangat cantik dengan bentuk daun yang tidak terlalu besar, tapi coraknya sangat menarik, sangat cantik. Kebanyakan aglonema jenis ini teman-temannya agak hijau, tapi kalau aglonema saya ini putih dari bawah sampai ke atas. Kebanyakan corak putihnya ya teman-teman, jadi semakin menarik. Aglonema jenis ini kalau banyak putihnya seperti ini, harganya lebih mahal daripada yang berwarna hijau. Biasanya aglonema jenis ini bagian atasnya saja atau daun yang masih muda itu hijau. Ya, bagian atas maksudnya yang putih saja, bagian bawah hijau. Coba lihat teman-teman saya. Yang hijau juga tetap kelihatan jelas motifnya. Apalagi yang putih. Nah, ya kan? Jadi dari bawah semuanya berwarna putih. Ini adalah aglonema Gioiti Marica. Sangat cantik teman-teman karena perpaduan warnanya bagus sekali, kebanyakan putihnya. Lihat keindahannya, kita lihat lebih dekat. Putih juga tidak putih biasa, tidak seperti Dipenbasia pada umumnya yang berdaun besar. Ini adalah jenis aglonema yang berdaun sedang, karena masih ada juga yang aglonema berdaun lebih kecil dari ini. Jadi ini termasuk yang sedang ya teman-teman. Sangat cantik dan semakin mewah. Dan tunasnya tidak berhenti teman-teman. Ini belum terlalu tua daunnya atau belum terlalu lama terbuka, muncul lagi. Coba lihat dari bawah teman-teman. Banyaknya daunnya dari bawah sampai atas masih lengkap. Jadi makin cantik dan mewah. Aglonema Gioiti Marica. Kalau dari bawah kita lihat ya teman-teman, potnya masih kecil karena belum pernah saya ganti sejak ditanam. Karena medianya sangat bagus, sangat cocok. Nanti kalau sudah agak stagnan pertumbuhan daunnya, baru saya ganti potnya. Sebelum jenuh medianya saya ganti. Ya teman-teman, tapi ini masih bagus. Pertumbuhannya tidak ada masalah. Sangat cantik. Ini juga termasuk aglonema collection ya teman-teman, aglonema Gioiti Marica. Banyak kolektor-kolektor aglonema yang mempunyai ini. Tapi di pasaran terbatas teman-temannya. Kadang ada nursery yang tidak punya. Ada biasanya tetapi kebanyakan hijau. Kalau yang putih bersih seperti ini dari bawah itu susah mencarinya kalau di nursery besar. Ada sih ada, tetapi ya sangat terbatas yang berwarna putih seperti ini. Karena memang semakin putih ya semakin cantik penampilannya. Paduan putih dengan warna hijau sangat cantik. Nah, ini yang daun tua juga putihnya bagus teman-teman, ya kan? Yang agak hijau juga tetap bagus. Nah, coraknya lihat teman-teman, jadi bagus sekali. Aglonema Gioiti Marica ini sangat direkomendasikan teman-teman ya. Kalau ditempatkan di teras sangat menonjol karena coraknya unik, putih variasi hijau ya, bergaris-garis seperti ini, unik. Kebetulan
Aglonema Gyoiti merica saya ini saya letakkan di teras samping. Jadi teman-teman, cahayanya sangat cukup. Kalau hujan, mendapatkan tempias air hujan, jadi nggak terlalu merepotkan merawatnya. Nutrisinya pun secara alami saya tambahkan. Kalau saya siram, kadang saya tambahkan vitamin B1. Kadang juga air lindi atau POC. Itu kan semuanya alami teman-teman ya. Jadi walaupun tidak menggunakan pupuk kimia yang harganya lumayan mahal, aglonema bisa menjadi subur seperti ini. Perawatannya secara alami. Asal jangan disiram dengan menggunakan air keran dari PDAM. Karena itu aglonema bisa menjadi semakin kerdil, lama-lama mati. Karena air yang dari PDAM itu mengandung kaporit. Kaporit tidak berbahaya untuk manusia, tetapi berbahaya untuk tanaman. Tanaman akan menjadi kerdil kalau disiram dengan air PDAM yang menggunakan kaporit atau mengandung kaporit. Aglonema awalnya itu kerdil pertumbuhannya kalau air PDAM dipakai menyiram. Lama-lama daunnya semakin mengecil sampai akhirnya ya kuning satu persatu dari bawah, lalu mati. Ya teman-teman, saya sudah buktikan. Jadi jangan sama sekali menggunakan air dari PDAM, karena itu akan merusak aglonema. Kalau disiram, pakailah air hujan yang ditampung saat hujan. Bagaimana kalau musim kemarau? Teman-teman bisa pakai air AC. Saya juga pakai air AC, itu sangat bagus. Nah, bagaimana kalau tidak punya AC? Pakailah air tanah, teman-teman, atau air mengalir. Itu juga bagus. Pokoknya yang bagus itu untuk menyiram aglonema, air hujan, air AC, dan juga air tanah. Itu bagus. Aglonema akan tumbuh sehat dan subur. Asal nutrisinya juga diperhatikan. Kalau saya menggunakan yang alami saja. Dan setiap nursery itu berbeda cara merawatnya teman-teman. Ada yang cukup mahal biaya perawatannya. Kalau saya sih ya murah saja, karena saya menggunakan yang alami. Betul nggak teman-teman? Murah karena tidak menggunakan pupuk kimia. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, bisa menghibur, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.